Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, daripada menunggu terlalu lama ya, nanti waktunya habis, pembelajaran langsung dimulai saja. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa dalam hati ya, menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Ya. Pada kesempatan hari ini ya, kita akan belajar tentang adaptasi. Mungkin kamu kemarin pada video pembelajaran sudah tahu sedikit tentang adaptasi ya. Ini nanti ya, jika kalian merasa kok tidak sempat nyatet atau ketinggalan, kamu bisa screenshot dulu ya, daripada nanti waktunya terlalu lama kamu nulis ya sambil kamu perhatikan. Seperti itu ya. Langsung dimulai ya, adaptasi makhluk hidup. Pengertian ya. Adaptasi adalah suatu kemampuan makhluk hidup dalam menyesuaikan keadaan dirinya dengan lingkungan tempat hidupnya. Nah, makhluk hidup ya, di sini ada manusia ya, hewan dan juga tumbuhan. Adaptasi sendiri memiliki beberapa tujuan ya. Yang pertama yaitu adaptasi dalam rangka untuk melindungi diri dari musuh atau predator. Predator itu pemangsa atau makhluk lain yang mungkin memakannya atau memangsanya. Yang kedua, untuk dapat memperoleh makanan. Kemudian yang ketiga, untuk kelangsungan hidup. Nah, adaptasi sendiri dikelompokkan menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah adaptasi morfologi, ya, yaitu penyesuaian bentuk tubuh dan struktur tubuh luar makhluk hidup atau alat-alat tubuh makhluk hidup terhadap lingkungan tempat tinggalnya. Ya, bisa dicontohkan ya, yaitu ada bebek ya. Bebek ya mempunyai kaki yang berselaput ya, kakinya itu ya ada selaputnya. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk dia di tempat hidupnya berjalan di atas lumpur ya. Kemudian mempunyai paruh ya, paruh hewan-hewan berbeda-beda. Nah, kalau di sini untuk bebek, paruh hewan bebek ya, itu fungsinya untuk mengais makanan. Kemudian yang kedua yaitu adaptasi fisiologi, yaitu penyesuaian fungsi alat tubuh bagian dalam pada makhluk hidup terhadap lingkungannya. Kalau tadi morfologi itu bentuknya, bentuk dari tubuhnya berubah. Kalau fisiologi itu fungsinya, bagian dalamnya ya yang berubah. Contohnya ya di sini ada tumbuhan, ada kelelawar ya. Kalau tumbuhan itu fungsinya apa? Adaptasinya bagaimana? Yaitu mengeluarkan bau yang wangi ya, untuk apa? Untuk menarik serangga. Nah, kemudian kalau kelelawar ya, adaptasinya berupa apa? Mengeluarkan ya bunyi ultrasonik yang memungkinkan dia bisa terbang ya di tempat yang gelap tanpa menabrak. Ya, kamu tahu ya, yang namanya kelelawar itu tempat tinggalnya atau tempat hidupnya itu di tempat yang gelap. Seperti itu ya, di gua-gua. Kemudian yang ketiga, ya, yaitu adaptasi tingkah laku. Penyesuaian makhluk hidup terhadap lingkungannya dalam bentuk tingkah laku. Ya, nanti ada contohnya. Ya. Yang pertama, ya, pada manusia dulu. Bisa dengar ya suaranya Pak Rahmat? Halo? Bisa. Nah, oke, ya, saya lanjutkan. Yaitu adaptasi pada manusia ya. Yang pertama ada morfologi. Ya, warna kulit ya. Warna kulit dari manusia berbeda-beda. Ya, ada orang yang berwarna kulit putih ya, ada juga yang berwarna sawo matang, ada juga yang berwarna gelap atau hitam. Ya. Di daerah panas ya, kulit manusia yang terpapar sinar matahari cenderung menghitam. Ini bertujuan agar dapat menghalau radiasi sinar ultraviolet matahari. Sinar yang berbahaya ya, yang bisa membahayakan tubuh manusia. Nah, bentuk adaptasinya adalah warna kulitnya berubah.
Seperti itu. Jadi kalau kamu misalnya bandingkan orang yang tinggal di Afrika ya, tempatnya panas sekali ya, wajar saja jika memiliki kulit yang gelap. Sedangkan orang-orang yang di Eropa ya, tempatnya dingin, memiliki kulit yang lebih putih. Seperti itu. Atau putih kemerah-merahan biasanya. Kemudian yang berikutnya rambut manusia. Rambut pada kulit akan berdiri pada suhu yang dingin. Hal ini berfungsi untuk menjaga suhu tubuh agar tidak turun drastis. Ya. Kemudian terdapat juga rambut di dalam hidung, berperan sebagai penyaring debu yang terhirup bersama udara yang masuk ke dalam tubuh. Ya. Contoh yang pertama ya, yang kamu mungkin pernah ya di tempat yang dingin, tiba-tiba kamu menggigil atau merinding ya. Nah, di situ kamu bisa pegang sendiri kulitmu, terutama di bagian lengan ini ya. Bulu rambut ya yang ada di lenganmu ini akan berdiri. Itu bentuk dari adaptasi dirimu terhadap suhu yang dingin. Yang ketiga, ukuran badan. Tubuh kebanyakan orang di daerah dingin berukuran lebih besar dibandingkan di daerah yang panas. Ya. Sama ya, mungkin kamu pernah dengar yang namanya tumbuhan ya. Dalam upaya untuk mengurangi penguapan ya, kalau panas dia juga bisa menggugurkan daunnya. Ya, seperti itu. Lanjut yang berikutnya, yaitu anggota gerak ya. Ini tanganmu. Tanganmu bisa beradaptasi ya, bentuknya seperti ini awalnya. Ya, beradaptasi dengan apa? Bentuk yang dipegang. Misalnya gelas. Ya, bentuknya melingkar seperti ini. Misalnya HP, bentuknya seperti ini. Menyesuaikan dengan bentuk benda yang kamu pegang. Kemudian gigi. Ya, manusia itu adalah makhluk omnivora, yaitu pemakan segalanya. Jadi mereka punya gigi taring ya. Gigi taring fungsinya untuk apa? Untuk merobek-robek misalnya daging. Seperti itu. Kemudian ada juga gigi geraham dan juga gigi kancit. Siapa ini siapa? Jangan rame ya. Yang berikutnya yaitu adaptasi fisiologi. Yang pertama adalah sel darah merah. Jumlah sel darah merah orang yang hidup di daerah pantai lebih sedikit daripada orang yang tinggal pada daerah pegunungan. Kemudian yang kedua, ya, ukuran jantung. Ya, para atlet ya rata-rata mempunyai ukuran jantung yang lebih besar dibandingkan ukuran jantung orang pada umumnya. Di kelas 5 kamu sudah pernah belajar ya, ukuran jantung rata-rata manusia itu seukuran kepalan tanganmu. Ya, seukuran kepalan tanganmu. Ya. Tapi karena atlet ya biasanya kan latihan ya, jadi jantungnya lebih terlatih daripada orang yang biasa, orang biasa pada umumnya. Kemudian berkeringat. Ketika panas kita akan mengeluarkan keringat. Keluarnya keringat membuat tubuh kita akan dingin karena panas tubuh diambil untuk menguapkan keringat pada permukaan tubuh kita. Nah, jadi wajar ya ketika kamu ya di tempat yang panas kamu akan mengeluarkan keringat ya, itu bentuk adaptasi kamu. Sebaliknya kalau kamu di tempat yang ber-AC atau tempat yang dingin, keringatmu akan sulit untuk keluar. Nah, yang berikutnya yaitu mengeluarkan urin. Di saat udara dingin, ya, orang lebih cenderung atau lebih sering mengeluarkan urin. Sebentar ya, sebentar. Ada yang ramai kelihatannya. Ya, udah. Ya, ini gambar ginjal ya, kamu tahu ya. Di tubuh manusia itu ada 2 ginjal seperti ini. Nah, kemudian mata. Mata manusia dapat menyesuaikan dengan intensitas cahaya yang diterimanya. Ketika berada di tempat gelap, maka pupil mata akan membuka lebih lebar. Ya, itu adaptasi juga. Yang ketiga yaitu tingkah laku, adaptasi tingkah laku. Manusia ya, yang ketika cuaca dingin atau berada di tempat yang dingin, manusia akan lebih cenderung memilih menggunakan pakaian yang tebal seperti jaket ya. Kemudian yang kedua, menutup telinga. Ketika terdengar bunyi suara yang keras ya atau mengagetkan, biasanya manusia langsung menutup
telinganya. Refleks, refleksnya. Sama seperti juga berkedip. Ketika kelilipan, mata manusia akan langsung berkedip. Bahkan tanpa berpikir ya, langsung berkedip. Seperti itu. Ya, yang berikutnya, adaptasi pada hewan. Ya, ini yang paling sering ya, pada hewan dan tumbuhan itu paling sering banyak keluar. Yang pertama adaptasi morfologi. Ini tidak semua hewan disebutkan, hanya beberapa saja yang kemungkinan sering keluar pada soal-soal ulangan. Yang pertama burung. Ya, ini jenis-jenis burung ya. Ada elang, ada ayam. Ayam itu juga termasuk jenis burung unggas ya. Kemudian ada ini burung pelikan ya. Burung kolibri, bebek ya, dan burung pipit. Kita lihat dulu dari elang. Ya. Elang ya punya paruh yang tebal ya dan tajam ya. Gunanya untuk apa? Untuk memakan daging atau mencabik-cabik daging. Ya. Kakinya atau cakarnya ya itu fungsinya untuk mencengkeram mangsa. Ya. Punya kaki yang kuat, yang tebal juga. Ya. Fungsinya untuk menangkap ya, menangkap mangsa yang ada di bawah dan juga untuk sama seperti paruh tadi apa? Mencabik-cabik mangsanya. Kemudian yang kedua ada elang. Ayam, maaf ya, ayam. Ya, lihat fungsi ayam ya, fungsi paruh dari ayam ya untuk memakan segalanya. Ya, kemudian kaki ya, keunikan kaki pada ayam bisa kamu lihat tiga jari kakinya yang ada di depan ya itu panjang, sedangkan kaki yang di belakangnya itu lebih pendek. Ya, fungsi kakinya ini untuk berjalan di atas tanah dan juga untuk ngais-ngais tanah ya, mengais-ngais untuk mencari-cari makanan juga. Yang berikutnya burung pelikan. Ya. Paruh ya digunakan untuk menangkap ikan ya. Jadi di bawah paruhnya itu ya ada seperti kantung ya. Di depannya itu bisa untuk menaruh ikan. Mungkin kamu kalau pernah nonton film Nemo tahu ya. Itulah yang namanya burung pelikan, bisa menangkap ikan disimpan di paruhnya itu. Kemudian punya kaki yang ada selaputnya ya, seperti bebek tadi. Fungsinya apa? Ya untuk berjalan dan juga untuk berenang. Makanya kalau kamu lihat penyelam ya, kadang di kakinya itu ada apa? Menggunakan selaput itu ya, selaput kaki itu ya, selaput kaki katak biasanya disebutnya. Ya, itu fungsinya untuk apa? Untuk membantu berenang. Jadi majunya lebih mudah. Seperti itu, bergeraknya di air lebih mudah. Yang berikutnya yaitu burung pipit. Ya, punya jari-jari kaki yang panjang, ya, kemudian kecil, ya, tidak seperti elang tadi yang tebal jari kakinya. Ya, fungsinya untuk apa? Kaki ini berfungsi untuk bertengger di pohon. Kemudian paruh, ya, yang pendek, ya, fungsinya untuk memakan biji-bijian. Selanjutnya burung kolibri, sama seperti burung pipit tadi, ya, punya kaki, fungsinya yang untuk bertengger di atas pohon. Kemudian keunikannya di sini ada paruhnya yang panjang dan runcing, ya, untuk menghisap nektar. Nektar itu apa toh? Seperti madu, seperti itu ya. Lanjut. Bebek, ya tadi sudah sempat Pak Rahmat sampaikan, ya, kaki yang digunakan untuk berjalan dan berenang ya di atas tempat hidupnya yang biasanya daerahnya berlumpur. Kemudian paruh untuk mencari makanan juga di lumpur. Lanjut sekarang yang serangga. Serangga di sini ada belalang, kupu-kupu, lalat, nyamuk. Belalang ya, keunikannya di mana? Yaitu tipe mulutnya ya, tipe mulutnya penggigit. Menggigit apa toh ini? Menggigit daun. Enggak, kok macet. Yang berikutnya yaitu kupu-kupu. Ya, lihat ya, bagian mulutnya seperti ada spiral itu ya. Ini adalah salah satu tipe mulut penghisap atau menghisap ya. Fungsinya untuk menghisap nektar dari bunga-bunga. Lalat ya, tipe mulut penyerap. Kemudian pada nyamuk
Berikutnya nyamuk. Nyamuk ya, punya tipe mulut yaitu penusuk dan penghisap. Yang berikutnya adaptasi morfologi juga pada hewan kutub. Ya, di sini adalah beruang kutub, yaitu memiliki bulu yang sangat tebal untuk melindungi diri dari suhu yang sangat dingin. Yang berikutnya yaitu adaptasi fisiologi pada hewan. Yang pertama unta. Hewan unta memiliki punuk untuk menyimpan lemak. Bentuk kaki yang berukuran besar bermanfaat untuk membantu berjalan agar tidak terperosok di dalam pasir. Yang berikutnya nyamuk. Ya, nyamuk memiliki organ yang dapat menghasilkan zat anti pembekuan darah agar mempermudah dalam mengonsumsi darah. Ya, biasanya kalau mungkin kamu pernah luka atau biasanya tergores, nanti akan kering sendiri luka tersebut. Nah, itu adalah sistem pertahanan tubuh manusia otomatis ya. Jadi begitu ada luka, nanti dibiarkan sendiri pun sebenarnya bisa sembuh. Kalau tidak sembuh-sembuh ya bisa dibantu dengan obat, misalnya apa, obat merah, betadin itu ya. Lanjut. Rayap. Rayap memanfaatkan flagellata agar dapat menghasilkan enzim selulosa yang digunakan untuk bertahan hidup. Assalamualaikum. Berikutnya yaitu sapi atau hewan mamalia yang bisa memamah biak, ya misalnya sapi, kambing, kerbau. Makanan hewan tersebut adalah rumput-rumputan. Ya. Di dalam saluran pencernaan hewan tersebut terdapat enzim yaitu namanya enzim selulase. Ini yang enzim yang berfungsi untuk mencerna serat-serat dari rumput-rumputan tersebut atau makanan dari hewan tersebut. Kemudian ada musang. Musang memiliki kelenjar bau dan menyemburkan cairan untuk mengelakkan dirinya dari musuh atau untuk melarikan diri dari musuh. Ya, yang berikutnya adaptasi tingkah laku. Yang pertama ada terenggiling dulu. Terenggiling ya beradaptasi ya, menggulungkan tubuhnya jika dia merasa terancam ketika akan diserang oleh binatang lain. Nah, sama juga seperti dengan yang namanya siput. Ya, dia akan masuk ke dalam rumahnya ketika dia merasa terancam. Yang kedua yaitu bunglon. Bunglon mampu mengubah warna kulitnya menyerupai tempat yang dihinggapi atau tempat yang ditinggalinya. Nah, adaptasi ini diberi nama mimikri. Seperti itu ya. Hampir sama, ingat hati-hati, hampir sama dengan belalang sembah. Tapi kalau belalang sembah itu dia kamuflase. Dia menyesuaikan dengan lingkungannya. Ya, warnanya kan hijau. Biasanya dia bersembunyi di daun-daun ya atau di ranting. Itu hampir atau sangat sulit bahkan untuk terlihat. Yang berikutnya yaitu kerbau. Ya. Kalau bunglon ya mampu mengubah warna kulitnya menyerupai tempat yang dihinggapinya. Kalau kerbau ini ya dia lebih memilih adaptasi tingkah lakunya yaitu berkubang di lumpur. Tujuannya untuk apa? Untuk mengurangi rasa panas dari sengatan matahari. Bentar, yang belum bergabung. Tinggal 10 menit ya, bentar. Kemudian yang berikutnya cecak. Ya. Cecak ya beradaptasi atau melindungi dirinya dengan cara memutuskan ekornya yaitu untuk mengelabui musuhnya. Ya, atau yang biasa disebut dengan autotomi. Gitu ya. Ketika kamu pernah lihat mungkin ya cecak ya, ketika dikejar ya atau kamu ganggu,
dia akan memutuskan ekornya dan ekornya itu masih bergerak-gerak. Nah, ini adalah cara dari cicak untuk melindungi dirinya. Nama lainnya yaitu autotomi. Lanjut ya, yang berikutnya yaitu tentang adaptasi pada tumbuhan. Yang morfologi. Ya. Itu adalah ya tumbuhan kaktus, kemudian eceng gondok. Ya. Bisa kamu lihat. Ya, yang pertama xerofit. Adaptasi morfologi. Yang pertama xerofit yaitu tumbuhan darat yang beradaptasi pada lingkungan kurang air. Contohnya adalah kaktus, ya, lili gurun, pohon kurma, lidah buaya. Kemudian hidrofit, ya, morfologi yang hidrofit, jenis hidrofit, tumbuhan yang beradaptasi pada lingkungan air. Contohnya teratai, eceng gondok, ya, kangkung, dan tumbuhan bakau. Tahu ya tumbuhan bakau? Tumbuhan bakau itu bisa banyak kamu temui di daerah pantai-pantai. Mangrove ya, itu kamu tahu. Tanaman mangrove itu juga termasuk tumbuhan bakau. Kemudian yang berikutnya hygrofit ya, tumbuhan yang dapat beradaptasi pada lingkungan lembab. Contohnya tumbuhan paku, lumut, tumbuhan kemunting. Kemudian adaptasi fisiologi. Yang pertama yaitu ada kantong semar. Kantong semar yang berbentuk seperti guci. Ya. Ketika ada serangga hinggap ya di tepi kantong semar, serangga tersebut akan tergelincir dan terperangkap pada cairan yang ada di dalam kantong semar tersebut. Ya, cairan ini berguna untuk menghancurkan serangga sehingga nitrogennya dapat diserap. Yang berikutnya yaitu bunga. Bau khas pada bunga mengundang serangga untuk membantu proses penyerbukan. Bunga jenis ini menghasilkan madu atau nektar dan serbuk sarinya mudah melekat. Menghasilkan bau ya, tadi bau yang disukai oleh serangga. Kemudian yang berikutnya yaitu Rafflesia atau bunga Rafflesia arnoldi yang mengeluarkan bau busuk untuk menarik serangga agar mendatanginya. Serangga apa misalnya? Contohnya lalat. Nah, dengan demikian, ketika serangga masuk ke dalam bunga Rafflesia akan menjadi makanannya. Ya, ini adalah salah satu tumbuhan langka ya yang ada di Indonesia. Langka kenapa? Karena masih sulit untuk dikembangbiakkan. Kemudian yang berikutnya adaptasi tingkah laku. Yaitu ada putri malu. Ya, kalau kamu belum pernah lihat ya seperti ini bentuknya. Putri malu ya, mengantupkan atau menguncupkan daunnya ketika terkena rangsangan atau sentuhan atau disentuh. Ketika kamu senggol ya, tanaman tersebut atau tumbuhan tersebut akan menutupkan daunnya, menguncupkan daunnya. Kemudian ada pohon jati. Pada musim kemarau, tumbuhan jati, mahoni, kedondong, ya, dan lain-lain ya akan meranggaskan atau menggugurkan daunnya. Hal ini dilakukan untuk mengurangi penguapan. Yang berikutnya jagung. Daun jagung ya. Daun jagung ya akan menggulungkan apabila menggulungkan daunnya ketika udara sangat panas. Dan yang terakhir yaitu bunga matahari. Bunga matahari ya yang menghadap ke arah sinar matahari. Ya. Sekarang ada beberapa latihan soal ya. Bisa kamu nyalakan mic-nya, nanti kita jawab sama-sama. Apa yang dimaksud dengan adaptasi? Silakan.
Penyesuaian diri. Penyesuaian diri. Penyesuaian diri. Penyesuaian diri. Ya, A. Penyesuaian diri. B. Penutupan diri. C. Percaya diri. D. Pengenalan diri. Yang paling tepat adalah ya yang A. Penyesuaian diri. Ya. Penyesuaian diri terhadap lingkungannya ya. Yang selanjutnya soal yang kedua. Di bawah ini yang bukan termasuk jenis adaptasi yaitu Tingkah laku. A. Morfologi. B. Aksiologi. C. Fisiologi. D. Tingkah laku. Aksiologi. Aksiologi, Pak. Yang paling tepat ya adalah aksiologi. Ya. Morfologi tadi apa? Adaptasi ya, menyesuaikan bentuk ya tubuhnya dengan lingkungannya. Kalau fisiologi apa? Fungsi. Ya, fungsi dari tubuhnya. Seperti itu ya. Tahu ya? Yang paling tepat yang tidak termasuk adaptasi atau jenis adaptasi adalah aksiologi. Nomor 3. Berikut merupakan tujuan dari adaptasi kecuali A. Untuk kelangsungan hidup, B. Untuk melindungi diri dari musuh, C. Untuk memperoleh makanan, D. Untuk memperoleh kekuasaan. Ya, yang paling tepat ya, yang bukan tujuan dari adaptasi adalah untuk memperoleh kekuasaan. Nomor 4 ya. Bentuk paruh seperti pada gambar di atas berfungsi untuk itu burung apa itu? Mengisap nektar. Ini burung apa? Kolibri. Ya, ini adalah burung kolibri. Punya paruh ya, punya paruh yang panjang dan lancip ya. Fungsinya untuk ya, menghisap nektar. Menghisap nektar. Nice. Soal 5. Ya. Adaptasi yang terjadi sesuai dengan gambar di samping. Ini gambar bunga matahari ya. Yang paling tepat adalah adaptasi tingkah laku. Ayo jangan ada yang mencoret-coret. Ya, adaptasi tingkah laku. Kemudian ya, tingkah laku kerbau yang suka berendam atau berendam ya, berendam di lumpur bertujuan untuk Mengurangi rasa panas. Penduduk daerah Eskimo melakukan adaptasi dengan suhu dingin yang ekstrim dengan cara ya C ya, mengenakan pakaian yang tebal. Tumbuhan yang melakukan adaptasi dengan cara memiliki daun lebar dan tipis. Ya, ini ada di buku. Teratai. Ya. Ini, yang ini coba. Ini gambar apa toh? Dapat memusik. Ya, memutuskan ekornya. Jagung, menggulungkan daunnya. Ya, cukup ya untuk pelajaran hari ini. Ya, nanti